adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Mbak Saripin? Maka Mbak Saripin sebelum nikah harus cari uang dulu. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Mbak Saripin betul. Makanya Mbak Saripin kalau mau nikah lagi ingat, cewek itu paling tidak suka dengan 3 tipe cowok. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Main 500.000. Modal itu Gus. Apa Mbak? Modal. Modal apa? Ya modal pengen nikah, Jos. Jos. Besok kalau menikah lagi bilang sama Inyong ya, ngotak kado ya, ya. Insyaallah. Ini loh Pak Lurah, membahagiakan warga itu gampang kok Pak Lurah. Lah wargane wis seneng, karo lurahe seneng, gampang bayar pajak ya. Santai mawon. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang kepada kita. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu. Malaikat membawa pesannya Allah dengan mengatakan kepada orang kemantran, hai orang-orang kemantran, Allah takhafu, jangan takut dengan kondisi apapun. Kenapa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Makanya kalau berdoa jangan begini, ya Allah saya punya masalah besar, salah. Tapi dibalik, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Kenapa? Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatsrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para buan-buan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus kepala desa Kemantran, Pak Lurah arane siapa? Asu gitu. Oh, Aziz Nur Fajar. Kok Asu kok Primen? Pak Aziz Nur Fajar. Segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati HUT RI Desa Kemantran yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu warga masyarakat Kemantran rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Minum es degan dicampur susu, hai orang Kemantran, I love you. Kita hadir malam hari ini sehari setelah kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, merdeka itu adalah bebas dari penjajahan. Penjajahan hari ini tidak dilaksanakan dengan mengangkat senjata,
melawan penjajah tidak dengan peperangan, tetapi hari ini kita hidup di satu negara yang jelas sudah merdeka, tetapi terancam dengan penjajahan mental dan psikologi. Penjajahan hari ini bukan lagi kita dijajah dengan perang, dengan senjata, tetapi hari ini kita dijajah secara mental dan psikologi. Maka saya mengajak kita semuanya untuk memerdekakan diri. Memerdekakan dari apa? Satu, dari kebodohan. Yang namanya merdeka itu dari bodoh menjadi pintar. Merdeka itu dari gelap menjadi terang. Merdeka itu dari miskin menjadi kaya. Merdeka itu dari jomblo menjadi menikah. Apa artinya merdeka kalau kamu hidup sendirian? Aku Real Madrid, kamu Barcelona. Akunya sudah merit, kok kamunya masih berkelana? Nah, malam hari ini ingin saya sampaikan, merdeka itu harus pintar, harus cerdas, harus pandai. Kenapa? Karena kenyataan membuktikan hari ini banyak anak bangsa terjajah gara-gara kebodohannya. Satu fakta kekinian, bangsa kita terjajah dengan penyesatan yang dilakukan oleh para dukun dan paranormal. Saya mulai tausiah saya, sebuah syair di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Kerusakan besar diakibatkan gara-gara apa? Yang pertama, orang pinter yang keblinger, yang tidak mau memanfaatkan ilmunya. Dan yang lebih parah dari orang pinter yang keblinger adalah orang bodoh yang menyesatkan. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Dua-duanya adalah merupakan fitnah yang besar di dunia ini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dukun itu orang pinter keblinger atau orang bodoh yang menyesatkan? Coba dijawab. Dukun itu pinter keblinger apa bodoh menyesatkan? Hakul yakin saya jawab, bodoh menyesatkan. Tapi lucunya apa? Banyak yang menganggap dukun itu orang pinter. Pertanyaannya, kenapa dukun dianggap orang pinter? Karena yang datang adalah orang bodoh. Kenapa dukun disebut paranormal? Karena yang datang adalah orang abnormal. Artinya, kalau kamu pengen dianggap goblok gampang, datanglah ke dukun. Pak Lurah, dulu nyalon lurah, Pak Lurah sowan kiai apa sowan dukun? Oh, cangkem. Bapak Ibu, saya agak tersinggung dengan ungkapan dukun yang mengatakan seperti ini. Saya lihat di TikTok. Dia mengatakan apa? Ditanya sama dokter, iya itu Samsudin. Saya mau tanya sama orang Kemantran, Samsudin itu kiai apa dukun? Hah? Dia ditanya sama dokter Richard, Din, ibu-ibu, mbak-mbak yang kena penyakit kanker payudara itu penyebabnya apa? Dijawab sama Samsudin,
Penyebab dari penyakit kanker payudara adalah karena seorang istri suka marah dengan suami. Kira-kira ibu terima nggak kalimat ini? Ya jelas enggak. Kenapa? Orang kemantan ibu-ibu suka marah, alhamdulillah nggak kena payudara, kanker. Betul bu? Satu. Yang kedua, kalau orang kena penyakit kanker payudara diakibatkan gara-gara marah dengan suami, pertanyaannya, bagaimana dengan para gadis yang tidak punya suami tapi juga terdeteksi kena kanker payudara? Pertanyaan saya, dia marah-marah sama siapa? Atau marah-marah sama suami orang? Dokter sekalipun tidak bisa menyebutkan apa penyebab dari penyakit kanker payudara. Kenapa dukun yang hanya bermodalkan prediksi dan ramalan mengatakan berangkat dari kemarahan kepada suami? Mohon maaf Pak, kalau gara-gara marah kepada suami kena penyakit kanker payudara, wong sak Kabupaten Tegal ibu-ibu kabeh kena penyakit kanker payudara. Kenapa? Karena rata-rata istri suka marah sama suami. Biasanya ciri-cirinya jilbabnya merah. Oh, panitia. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Bagi saya Pak Lurah, mohon maaf, orang yang percaya dengan mulutnya dukun itu orang yang terjajah, otaknya belum merdeka. Hari gini percaya dengan cangkemnya dukun. Ada orang kena penyakit stroke, disetrum pakai keris bisa getar. Ternyata kerisnya beli di Shopee. COD. Kan goblok. Gara-gara triknya kebongkar, marah. Kenapa? Karena dukunnya sepi. Kalau kamu sepi, kenapa? Selama ini kamu jualan penglaris. Kok nggak bisa melarisi dirinya sendiri? Satu. Ada lagi orang datang ke dukun minta nomor, angka, katanya mau dibeli. Kalau memang dukun tahu, kenapa tidak dibeli sendiri? Yang paling goblok apa? Ada jomblo datang ke dukun minta pelet dan pengasihan sama dukun. Kalau memang dukun punya pelet dan pengasihan, kenapa istrinya merongos? Tidak untuk melet sendiri. Nyatanya Gus Miftah nggak pakai dukun, istrinya cantik. Bagaimana dengan istri Pak Lurah Ajis? Endi wong endi? Ngomong ayu ra katon. Endi wonge? Itu mana? Itu yang tua itu. Oh bukan, depannya. Ya lumayan cantik lah. Ya maklum Ajis juga wajahnya pas-pasan. Makanya kemudian apa? Mindsetnya ayo dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Kalau kalian pengen berubah hidupnya lebih baik dengan kemampuan kita sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau memang dukun itu ampuh, coba kalau main sepak bola, kenapa sepak bola kita nggak pernah menang? Dukun kemana? Nyatanya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau saya apa? Orangnya logis. Artinya logis apa? Kalau penyakitnya medis, ya sudah berobat ke dokter. Kalau non medis, minta didoakan kepada kiai. Contoh umpamanya, apakah air yang didoakan? Loh,
Kok kopinya udah dingin? Jis, yang panas. Masa adem? Apa? Yaudah, ini yang kopi adem untuk Lurah Ngajis. Mari Pak Lurah. Tapi ya diganti yang panas, Jis. Matane. Ana wong ngaji malah tahunnya panas lho Pak Gus. Aku ngerti paling minta sumbangan, aku tahu. Itulah bedanya tahu sama bokong. Tahu dibalik tetap tahu, bokong dibalik jadi cangkeme. Tahu dibalik jadi tak tetap tahu, bokong dibalik jadi tempe. Kok kamu tahu sih? Masa kena kiai ngaji malah tahunnya panas Pak Kiai. Emangnya aku cowok apaan? Saya minta kopi panas bukan tahu panas. Coba kita berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Yang menentukan masa depan kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Bagaimana caranya? Ya mari kita berubah. Banser duduk saja Mas, nggak apa-apa. Duduk saja, kamu jangan berdiri. Nah, duduk saja. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Lah, iki maning. Maka kita diingatkan, kerusakan di muka bumi ini yang pertama diakibatkan oleh orang-orang yang pinter tapi keblinger. Pak Lurah tak kasih tahu ya, kalau bahasa Indonesia itu terlalu simpel dan sederhana. Orang terbagi hanya menjadi dua, pinter dan bodoh. Kalau bahasa Jawa Pak Lurah ada 4. Anak goblok, pinter, ngerti, weruh. Pinter, goblok, pinter, ngerti, weruh. Goblok haknya mudah dirampas oleh orang lain, kebondo. Orang goblok itu gampang ditipu, gampang dibohongi. Maka kewajiban yang goblok ini apa? Belajar. Pinter, penyakitnya apa? Minteri, kebendu. Orang pinter biasanya minteri. Kok jadi cangkirnya jelek? Ini namanya anak kiai pinter, dipinteri karo wong goblok. Kalau minum kopi, minum air putih, itu didoakan. Biasa doa yang dibaca oleh kiai ketika bapak ibu minta doa. Doanya apa? Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Coba dibaca bareng-bareng. Jadi kalau Pak Kiai itu diminta untuk bacakan air putih, biasanya doanya ini. Yuk, ibu-ibu mau mandi, mau masak, semuanya air didoakan. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah hadal ma' air ini sifaan menjadi obat likul lidain atas semua penyakit innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ditiup, kemudian diminum. Kalau di rumah, waktunya luas, sambil bacakan Fatihah. Fatihah itu banyak manfaatnya. Salah satunya apa? Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin.
Pak Lurah ora percaya. Sangi teh. Makasih Pak Lurah kopi panas. Kalau ada kopi panas langsung diminum Pak Lurah. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah sia-siakan kepercayaan rakyatmu. Karena kalau sampai rakyatmu nggak percaya, hati-hati. Pak Lurah aja ngerti. Kanca-kanca lurah sing liya, kenapa nyemplung penjara? Wih, gara-gara penyakitnya siji, apa? Nguntal dana desa. Makanya aja jangan nganti nguntal dana desa. Iki bojone lurahe lemone, ya Allah. Oh bukan, kok begini-begini? Oh sampingnya, ya kak. Sampingnya, oh iya, luwih lemu. Loh, wadon lemu apa-apa. Karena sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh cowok dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Kalau kamu punya istri gemuk, mau keloni setengah jam sikilmu kram tak kandang. Tapi kalau cowok jangan gemuk-gemuk, cukup kayak Gus Miftah, six pack. Ya. Kenapa? Karena ada penelitian, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Hati-hati. Makanya Pak Lurah aja gede-gede, potongnya gede, sarungnya dibuka isinya kayak pentil lah. Orang nganter buka cangkem merangan. Ora percaya, inyong ora percaya, ya dibuka ya. Sarungnya apa Pak Lurah? Oh gajah duduk. Ini sarung paling jujur, gajah duduk. Sarungnya dibuka muncul belalainya lah. Desa Kemantran ngundang Gus Miftah, lurah yang ganteng lumayan gagah. Anak gajah dolan nang belik, lurah gagah manuke cilik. Lurai langsung bisik-bisik marang sebelah, kayak ini bajingan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi apapun itu saya terima kasih Pak Lurah memfasilitasi warganya untuk pengajian. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Maka saya berwasiat, Pak Lurah ini pasti orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati, oke? Aman Pak Lurah, aman. Ini tadi apa isinya Pak Lurah surate? Sorban keliling untuk jariah pembangunan masjid Jami Baitur Rahim Kemantran. Saya mau bertanya sama Pak Lurah, Anda ngundang saya untuk ceramah atau untuk ngemis? Dua-duanya. Repot. Kiai diatur-atur ya. Ya udahlah, demi cintaku sama Pak Lurah, insya Allah nanti sorban keliling akan kita kelilingkan jam 3:30 pagi. Fasadun kabirun, kerusakan besar. Makanya kalau orang Jawa bilang apa? Wong bodoh itu haknya mudah dirampas oleh orang lain, gampang dibohongi, kebondo. Saya kasih tahu Pak Lurah, dulu pembantu atau rewang atau khodimah di pondok pesantren saya itu orang yang dianggap bodoh. Saking bodohnya, mohon maaf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis.
Jadi pembantu di pondoknya orang tua kita dulu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena ngelamar kerja di mana-mana nggak diterima jadi pembantu di pondok. Zaman dulu belum ada HP. Kalau pacaran surat-suratan. Singkat cerita, pembantu pondok kita itu nerima surat cinta dari pacarnya. Karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, suratnya hanya dicium-cium saja. Muah, muah, muah. Akhirnya apa? Saya lihat, saya tanya, Mbak itu apa? Surat cinta Gus dari calon suami saya. Saya tanya, istrinya apa? Isinya apa? Saya nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Saya nggak bisa baca. Dia saya tanya, Mbak pengen tahu nggak isinya apa? Ya pengen Gus, sini saya bacakan. Jangan, nanti kalau Gus minta baca, ketahuan isinya saya malu. Gampang Mbak, kalau pengen kamu saya tidak tahu isinya, suratnya saya baca, kuping saya kamu tutup. Lah karena orang goblok percaya, oh iya nanti Gusnya baca tapi tolong kupingnya ditutup ya. Mikirnya orang goblok ini kalau telinganya ditutup dia nggak denger, padahal yang baca juga saya. Akhirnya apa yang terjadi Pak Lurah? Suratnya saya baca, kuping saya ditutup sama mbaknya. Kan goblok gitu loh. Jadi orang bodoh itu hanya mudah dirampas oleh orang dan gampang dibohongi, makanya kebondo. Nah, orang pintar penyakitnya apa? Sok keminter, minteri, ini kebendu. Maka mohon maaf, orang-orang yang korupsi uang negara itu rata-rata orang pinter apa orang goblok? Pintar. Hari ini kasus yang terjadi di Indonesia rata-rata disebabkan oleh orang pinter apa orang goblok? Orang pinter. Contohnya, ada polisi nembak polisi di rumahnya Pak Polisi, ditangkap sama polisi sing mumet ndase polisi. Ini juga orang pinter. Makanya apa? Pinter saja tidak cukup, harus ngerti. Orang ngerti penyakitnya apa? Nggak pengerten. Maka dia kebala. Di atasnya lagi namanya weruh. Penyakitnya apa? Nggak mau aruh-aruh. Ini kelaknat. Orang bodoh kebondo, orang pintar keblinger kebendu, orang ngerti nggak pengerten kebala, orang weruh nggak gelem aruh-aruh, kelaknat. Maka solusinya apa? Kun aliman, jadilah orang yang alim. Kalau orang alim itu rusak karena keblinger, maka yang dibutuhkan adalah alimun amilun. Orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Saya ulangi, alimun amilun, orang alim yang beramal. Makanya hari ini banyak negara ini rusak. Kenapa? Karena banyak orang pinter diam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Bu, Pak, kalau ada orang goblok sholat, orang pinter tidur, kira-kira yang digoda oleh setan orang goblok sholat atau orang pinter yang tidur? Coba dijawab. Goblok sholat atau pinter tidur? Goblok sholat atau alim tidur? Yang digoda yang alim yang tidur. Kok bisa Gus? Iya, orang goblok sholat nggak usah digoda setan, sholatnya sudah salah. Yang digoda siapa? Yang alim tidur. Jangan sampai bangun, karena kalau bangun membenarkan sholatnya orang goblok. Makanya ditanya sama Al-Quran, Kul hal yastawil ladina ya'lamun walladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dengan tidak alim? Jawabannya beda. Orang yang alim pasti mahal. Contohnya siapa? Dokter. Anda sakit, dipegang kepalanya dok, ajis lara apa? Panas. Apa ada kalau bokongi inyong? 1.000. Bener Pak Lurah ya? 1.000. Dilus-lus tok 1.000. Bu, dokter itu orang pinter apa orang goblok? Jane ya goblok ya. Buktinya apa? Saben orang datang ditanyakan goblok.
Pak Haji selara apa? Tanya. Kalau pinter kenapa bertanya? Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Nggak ada sapi datang ditanya, sapi kue sakit apa? Nggak ada. Dokternya marah sama saya. Yang goblok itu orang Islam, Gus. Kok bisa? Iya. Kenapa? Yang kentut bokongnya, wudhu yang dicuci mukanya. Kan goblok. Apa jawaban saya? Iya Pak Dokter, kenapa orang Islam yang kentut bokongnya, wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disontek bokongnya? Mbok mata nih disontek. Ini fasadun kabirun. Dukun itu jelas nggak pinter. Wong dia ngawur kok. Dari mana Anda mengatakan dukun itu pinter? Nah, di mana kebohongan dukun? Ayo kita selawatan dulu. Minangkani panyuwunin Pak Lurah. Bawa uang semuanya? Semuanya bawa uang? Kalau dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak jalan yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Iki ngawur ya. Delok kunyo kebun binatang sangune 100.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Nonton kunyuk 100.000, nonton kiai viral 1.000. Berarti larang kunyuk apa kiai? Kunyuk. Jenengan luwih menghormati kunyuk apa kiai? Ayo ngomong kunyuk. Kekrek cangkeme iki. Ayo panitia siap-siap. Panitia siap-siap. Ada Pak Polisi di belakang. Wah, ngaji Pak Polisi keren. Jos. Babin Kamtipmas. Oh, kelihatan. Saya lihat Intel atau Babin Kamtipmas tidak perlu lihat seragamnya. Cukup lihat batuknya, saya bisa membedakan. Kalau Intel batuknya ditahan-tahan. Karena Intel nggak boleh ketahuan. Tapi kalau Babin Kamtipmas batuknya, ya Allah. Pak Lurah, mana panitianya? Ibu-ibu siap-siap. Ayo kita selawatan. Minta apa selawatnya? Minta selawat apa? Hah? Apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase momat. Semarang kaline budhek sing disayang matane. Sing disayang matane. Belum. Nanti dulu belum mulai. Yaudah yuk, saya mau solawatnya Joko Tingkir tapi syairnya diganti. Ayo anak-anak di bawah. Kerja. Mana vokalisnya? Vokalisnya mana? Mana vokalisnya? Wis tua temen ya. Wis rabi. Alhamdulillah manuke payu. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep iso ngendang ra iso nyuling iso nyawang ra iso nyawang ra iso nyanding nyekel kopling kleru rating reso nyanding mergo kalah glowing loro adik. Kalau ibu-ibu ini beda. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Ibet-ibet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah saiki, durung ijab wis wani ngeloni. Endi bocah iki. Makane mila yen seneng ayo ndang dirabi, ngono le rabi ora pacaran tok.
Rapi. Kan Gus Miftah sering bilang, menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Cangkeme. Mbaknya udah nikah? Cing, lirik banser, cie. Kamu cinta banser ya? Mbaknya bojone bira. Oh duda. Lah wis tua ya. Wis tua ngajak ngana. Panjang umur ya Mbah ya. Arane bahasa apa? Arane bahasa apa? Bahasa apa? Ya bahasa Jawa. Arane bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Ripin. Mbah Saripin. Iya. Bojone pira mbiyen? Cici. Yen rabi maning janda apa gadis? Sekarang pelah. Sakarepe. Menyesuaikan. Oh, iya. Tapi enak janda, Mbah. Iya, kalau nikah dengan janda nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Geleman temen ya. Umurnya bira? 80. 80. Masih bisa begini. Tangannya. Kata undang mana maksudnya kayak aku. Mbak Saripin seneng temen. Bisa kayak kia ya. Wolong bulu masih muda kayak gini ya. Ini mudanya kayak Primus. Kayak Primus. Kayak bocah mbak-mbake loro kae ayu pora. Loro kae ayu pora. Wah? Ora usah keprimen. Oh, persoalannya kalau Mbah Saripin sama mbaknya beda pemikiran. Mbah Saripin mikir dia, dia mikir aku. Sing tua bae Pak Lurah. Pak Lurah, goleke Pak Saripin. Pengen rabi maning. Oh, degane diombe. Iya mendah jos ngono suarane. Oh. Iki malah diseneni karo Saripin ya. Kita doakan Mbah Saripin panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Mbah Saripin hidup sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, lanjut. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh Mbah Saripin. Oh, apa-apa. Pokoknya Mbah Saripin I love you full ya. Mudah-mudahan selesai pengajian Mbah Saripin rabi maning ya. Dengan janda anak 15 ya. Nah, mengisi kemerdekaan untuk apa? Untuk supaya bangsa ini menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Jadilah orang-orang yang baik. Yang kebaikannya bisa dirasakan oleh negeri ini. Caranya bagaimana? Gampang. Yuk yang muda belajar lagi. Kalau kemudian pilihannya kun aliman, jadilah kamu orang alim. Oh nggak bisa alim. Jadi yang kedua, au muta'aliman, jadilah orang yang berusaha untuk alim. Makanya kalau alim itu syaratnya harus amilun, alimun, amilun. Orang alim yang mau beramal. Kalau Anda merasa bodoh, jahilun, harus muta'alimun. Orang bodoh yang berusaha untuk menjadi orang alim. Makanya namanya orang belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Long life education. Makanya dulu saya sempat, Mas Heryo, saya izin sama kiai-kiai, saya mau pamit, mau berhenti ngaji minimal setahun. Saya mau berangkat ke Yaman, saya pengen sekolah dan mondok lagi di Yaman. Tapi karena belum mendapatkan izin dari kiai-kiai, saya belum berangkat. Saya bilang sama kiai-kiai, Pak Kiai, saya mohon izin, saya mau berhenti dakwah 1 tahun. Enggak nerima job sama sekali setahun penuh. Gus Miftah mau kemana? Saya mau ke Yaman, saya pengen ke Mesir, saya pengen ke Madinah, ke Mekah. Untuk apa? Belajar lagi.
ngecas lagi. Karena mohon maaf, HP saja butuh dicas supaya tetap bertahan hidup. Artinya apa? Ilmu pun juga harus dicas, ditambah supaya kemudian kita merasa lebih bodoh. Karena hakikatnya orang yang terus belajar akan merasa dirinya adalah orang bodoh. Makanya nyuwun sewu Mas Aryo, saya betul-betul nggak terima kalau bangsa ini dibohongi oleh para dukun. Naudzubillah min dalik. Anak-anak ya Mas ya, tak kasih tahu. Yang namanya maunah, pertolongan Allah itu akan diberikan dalam keadaan kepepet. Makanya kalau kemudian ada kesaktian yang bisa didemonstrasikan, yang bisa dilihat-lihatkan, itu bukan maunah. Bisa jadi itu sihir. Contoh umpamanya, tak kasih tahu bahwa mandi itu kalau kepepet. Saya pernah Pak, tahun 2011, awal mula saya bikin pesantren. Ada tamu dari Jakarta nunggu saya di pondok seminggu, karena saya sudah seminggu nggak pulang ngaji. Begitu saya temui, saya tanya, Mas mau ngapain ke sini? Saya stres Gus, kenapa? Calon istri saya pergi meninggalkan saya. Terus apa yang kamu mau? Saya pengen minta doa dari Gus Miftah, supaya calon istri saya kembali ke pangkuan saya. Saya tanya, agama kamu apa? Islam. Pernah sholat? Tidak. Bisa ngaji? Tidak. Bisa baca tulis Arab? Tidak. Akhirnya nunggu Pak. Karena dia begitu bersemangat, beberapa hari kemudian saya temui, ngeyel, pokoknya kalau saya belum dapat ilmu pelet dari Gus Miftah, saya tidak akan pulang. Akhirnya saya jengkel, orang ini saya kasih doa. Pak Lurah tahu doa apa yang saya kasih? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Doa apa Mas Arif? Ngising. Banter nemen ngising. Tapi keren ya, umur 80 tahun masih sesehat ini. Sehat. Wah. Semangat harus tetap muda. Semangat muda. Ini usianya kolonial, seleranya milenial. Sini ke atas, tua, ke bawah, muda. Akhirnya apa? Dia tanya sama saya, Gus, ini dibaca kapan? Pokoknya dimanapun, kapanpun kamu baca. Akhirnya Bu, saya ajak sholat. Begitu rampung sholat, tangannya diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Saya ajak makan. Ayo kamu doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Singkat cerita, dia pulang. 3 bulan kemudian dia datang lagi bawa cewek. Saya tanya, saya pikir, wah ini pasti orang ini mau marah sama saya. Ternyata tidak. Dia datang kembali ke pondok, saya tanya, kamu ngapain kesini lagi? Saya mau terima kasih sama Gus Miftah. Doa pelet yang dikasih ke saya, mandi mustajab. Ini calon istri saya kembali, alhamdulillah sudah saya nikahi. Selesai dia ngomong, saya ajak makan. Kemudian saya tanya, kamu tahu nggak itu doa apa? Jelas, doa pelet. Begitu selesai makan, saya kasih buku anak madrasah diniyah. Coba kamu buka halaman sekian. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Doa masuk toilet. Dia langsung teriak, hah? Dia bilang. Pertanyaannya, kenapa kok mustajab? Berarti kesimpulannya apa? Orang berdoa itu yang penting bukan apa yang dia baca, tapi mantap, yakin apa tidak. Makanya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang penting gue yakin le. Kenapa kita selama ini berdoa nggak pernah mandi, nggak pernah mustajab, nggak pernah manjur? Karena nggak pernah yakin. Ya Allah, saya punya utang banyak. Saya yakin kau akan menyelesaikan hutang-hutang saya. Ya Allah. Begitu rampung berdoa, bayarnya sangka ngendi ya? Ya orang mandi.
Sing mantep Pak Lurah. Bojone didongake, ya Allah, mudah-mudahan bojone inyong gelem diwayuh Al-Fatihah. Ndi Bu Lurah? Lemone. Makanya harus menjadi muta'aliman. Sehingga apa? Kita tidak gampang dibodohi oleh orang. Nah, kalau orang itu sudah pintar, kemudian dia memanfaatkan ilmunya dengan maksimal. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dua macam orang. Yang pertama orang beriman. Yang kedua orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Mbah Dim Kendal, almarhum almaghfurlah Allahu yarham Mbah Dim. Beliau bilang begini sama saya, para santri, lihatlah, Gus Miftah ini sebenarnya nggak alim, tapi apa? Punyanya sedikit, tapi hasilnya maksimal. Hari ini banyak orang yang sebenarnya alim, tapi nggak maksimal. Makanya kamu yang merasa bodoh, santai. Bagaimana caranya? Tetap terus belajar. Soal besok derajatnya diangkat, itu urusan Allah. Maka saya bilang, apakah Miftah alim? Oh tidak. Tapi ketidakaliman saya maksimalkan. Sehingga hasilnya apa? Maksimal. Buktinya apa? Sampai hari ini, sudah 200 orang lebih yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Dari artis sampai orang gak jelas, akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Pertanyaannya adalah, apakah Miftah pinter? Tidak, cuman ganteng. Ini Mbak Saripin harus dikasih uang ini. Minta uang untuk Mbak Saripin. Sini. Tak kasih uang Mbak Saripin. Nah. Kan jomblo second ya. Jomblo second. Kowe ngapa maning malah Pak Agus. Pak Agus. Saya mau ngasih uang Pak siapa namanya ya? Mbah Ripin 500.000. Inyong mah takon, duitnya tinggal apa? Ya nggo tumbangan lah. Wis cukup 500. Wah, insyaallah. Insyaallah. Duitnya nggak apa? Eh? Nggak royal. Malah tuh, Gus. Wis tua royal. Disaki. Iya. Lanjut. Lanjut, Gus. Apa ya? Ayo lanjut. Wis cukup 500. Wah, insyaallah. Insyaallah. Duitnya nggak apa? Nggak royal. Akhirnya inyong duit dulur tua ya. Gus. Anak wis tua 500.000 nggak royal karo telembok kepriye disaki. Aja ya. Mbak Saripin. Kalau dulu di radio itu ada sandiwara radio. Namanya Sarip Tambak Yoso, keceret ning isor keloso. Ternyata pemainnya Mbak Saripin. Orang metu keprimen ya. Goblok temen ra dibuka ya. Keprimen Pak Lurah. Orang bisa keprimen. Di sedot-sedot ramat tuh ya. Apa? Cangkem meseh perahu. Cangkem wong kene keprimen perawan. Ora bisa. Ora bisa, Pak.
Apa nek? Bolongannya cilik. Ya senengannya Mbak Saripin ya. Alhamdulillah. Apa? Berdiri lagi. Kan aku capek. Nah, merdeka itu bebas dari kebodohan menjadi pintar, dari gelap menjadi terang, dari miskin menjadi kaya. Dan Allah mengatakan kepada kita, siapa yang mampu dan bisa merubah nasib kita kecuali kita sendiri? Maka yang pertama, yuk, ini saya lihat banyak wajah-wajah anak muda. Insya Allah saya katakan sama kalian, nak, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Pertanyaannya adalah, apa karyamu untuk Indonesia hari ini? Belajarlah dari orang-orang yang sukses. Apa yang perlu kamu lihat? Ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Kalau dulu Bung Karno bilang apa Pak Lurah? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Coba sekarang, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya hilang, tinggal serigalanya. Saripin maning. Oh, lumayan Bang 100.000 ya. Royal ping telu ya. Iya. Feeling saya sih Mbah Saripin insya Allah nikah lagi. Kalau di Tegal nggak ada, ke Jogja Mbah. Cinta ditolak, Sarkem masih buka. Dulu orang Tegal yang pernah tak ajak pengajian ke Sarkem itu bapaknya Mas Haryo, almarhum Ki Entus Susmono. Dulu beliau pernah ikut beberapa kali. Makanya kalau wayangan sering cerita, saya itu terlalu banyak kenangan dengan almarhum Ki Entus Pak Lurah. Makanya ya buktinya ini, kemana-mana tak bawa ini, sampai ke luar negeri tak bawa. Tongkat ini, karena tongkatnya almarhum Ki Entus. Harapan saya satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan menjadi jariah untuk almarhum Ki Entus. Amin. Makanya Pak Lurah kalau pengen dapat jariah dari saya, ya ngasih apa gitu Pak Lurah. Lurah langsung bengok, matane. Ya kita doakanlah Pak Lurah masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah sholat subuh, amin. Apa? Kan lalu Rai mati ya bojone dirabi karo Saripin kepriye. Oh, istrinya Saripin Fatayat. Oh, Mbah Saripin gak usah bilang saya ini Fatayat atau Muslimat. Saya nggak perlu lihat seragamnya Mbah, saya tahu bedanya. Bedanya apa? Kalau Fatayat baunya parfum, Muslimat balsem. Kalau Fatayat kie bentuk badannya SDSB, semok depan semok belakang. Kalau Muslimat STNK, setengah tuan yang kewer-kewer kayak gini. Kalau calon bojone Mbak Saripin insya Allah STMM, setengah tua meh modar. Anak muda itu banyak karya. Makanya kalau lihat orang sukses, anak-anakku, pelajari kesuksesannya. Maka ilmunya orang Jawa itu kan cuma 3 Pak Lurah, 3N. Niteni, neroke, nambahi. Oh, dulu Ki Entus bisa sukses kenapa? Karena jiwanya dari muda, jiwanya orang sukses. Ciri-cirinya apa? Sampai meninggalnya almarhum Ki Entus tidak pernah berhenti belajar. Buktinya apa? Setiap bulan datang ke pondok saya, belajar ngaji bareng-bareng sama saya. Setiap bulan telepon saya, Gus,
saya mau ke Jogja. Ngapain? Ayo ngaji, mangkat. Tiap bulan Pak Lurah. Kadang-kadang dari luar kota wayangan Sabtu Minggu mampir ke Jogja. Gus, saya terbang dari Lampung mau ke Pondok Ora Haji, mau belajar. Ngaji. Orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dan orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Lah, mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Terus belajar. Niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasanya anak kampus apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Mbak Saripin juga punya ATM, alat tusuk manual. Yo ora apa-apa 500.000. Asistennya Kiai 500.000. Tambahi. Nanti saya tambahi ya. Cewek sarkem. Ya dinikah. Ini cara mengisi kemerdekaan terbaik. Sehingga apa? Bangsa ini akan menjadi bangsa yang cerdas. Tidak gampang terprovokasi. Orang itu kalau goblok gampang terprovokasi. Diajak A tanpa tahu dasarnya ikut A. Diajak B tanpa tahu dasarnya ikut B. Makanya kemudian apa? Kita itu harus itibak bukan taklid. Apa bedanya itibak sama taklid? Itibak itu mengikuti pendapat seseorang, tahu dasarnya, tahu dalilnya, itu namanya itibak. Tapi kalau kamu mengikuti seseorang tanpa tahu dalil dan dasarnya, itu namanya taklid. Kalau salah taklid menjadi apa? At-taklidul a'ma, ikut yang membabi buta. Babi itu haram, apalagi babi buta. Haram. Kecangkeme ngapa ya? Oh, calonnya Mbak Saripin. Saya ngendi wonge? Ya rene dirapeke pisan ya. Ayo, kalau berani dinikahkan yang ngasih mas kawin saya. Iya. Arane Mbah sapa? Oh, janda semua. Pen milih sing di pen. Oh, Inyong nang Jakarta pengajian artis. Anak artis yang baru ikut ngaji nyong. Wonge wayu. Mau masih muda. Namanya siapa? Lucinta Luna. Keprimen Baripin rabi karo Lucinta Luna. Katone ayu dipeluk anak busine. Arane bukan wandu, Laura, lanang ora, wadon ora. Orang yang gampang terprovokasi rata-rata apa? Karena nggak memiliki ilmu pengetahuan. Makanya bangsa ini kalau pengen besar, gampang. Jadi bangsa yang pinter. Caranya bagaimana? Terus belajar. Coba, bagaimana saya tidak bersyukur menjadi orang Indonesia? Pak Lurah, dulu Malaysia itu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Sekarang Anda tahu. Malaysia bangkrut. Dia sekarang nggak kuat bayar utang. Indonesia lebih kaya dibandingkan Malaysia. Coba. Kalau nggak kaya, apa mungkin di mana-mana bisa pengajian seperti ini? Saya bilang sama Pak Lurah, kalau ngundang saya nggak kuat bayar, gampang bayar pakai BPJS. Atau Pak Lurah bikin SKTM, surat keterangan tanda miskin. Ayo. Sri Lanka bangkrut. Haryo tahu. Turki sekarang mereka bangkrut. Padahal dulu banyak orang-orang Indonesia yang sok-sokan memuji Erdogan sebagai presiden muslim terbaik. Ternyata prestasinya kalah dibandingkan Pak Jokowi. Ayo. Sehingga apa? Gak ada kemudian alasan kita untuk tidak mencintai Indonesia, bro.
Ini negara keren, muncul Covid. Coba pemerintah dengan kekayaan yang dimiliki memberikan masyarakat BLT. Tapi lucunya orang Tegal, orang Kemantran, begitu BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Bener Pak Lurah? Begitu ada BLT, yang paling pusing siapa? Lurahnya, ngajis. Kenapa? Difitnah. Anak BLT paling sing terima ya dulure dewek. Betul Pak Ajis? Ya. Besoknya lagi muncul BLT untuk UMKM. Semua orang Tegal ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama Presiden, besok ada lagi BLT untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah orang Kemantran ngaku-ngaku gila? Sehingga apa? Kalau pemudanya hari ini sudah tersadar dengan potensinya, dikatakan inna fi yadi subani amrol ummah, sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat. Pemuda hari ini harus mengatakan innal fata may yaquluha anada. Pemuda itu adalah yang mengatakan ini loh saya. Laisal fata may yaqulu kana abi. Pemuda itu bukan yang mengatakan ini loh bapak saya. Maka saya bilang sama Haryo, kamu harus bisa lebih hebat daripada bapakmu. Jangan hanya gara-gara nama Entos Susmono di belakang nama Haryo kamu mengandalkan hidup. Saya yakin Haryo bisa lebih hebat daripada Entos Susmono. Anda mengatakan begini, kan orang tua saya orang biasa Gus, apa saya bisa jadi orang hebat? Anda jangan salah. Orang hebat itu rata-rata anaknya orang biasa. Pak Harto anaknya orang biasa, Pak Karno anaknya orang biasa, Pak Jokowi anaknya orang biasa. Coba, artinya apa? Kita punya kesempatan yang sama. Nah ingat, tidak ada orang yang dilahirkan di muka bumi yang tidak punya potensi apapun. Anda salah. Falikuli syai'im maziyah. Semuanya punya kelebihan. Maka yakinlah, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. You kan jujul ya. Maka Pak Lurah dikasih semangat warganya. Saya selalu bilang masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Apalagi kemudian ketika kita berbicara keajaiban Muharram, ketika doanya para nabi dan rasul dikabulkan oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Adam ketemu Hawa, Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, Muharram. Nabi Nuh perahunya bersandar, selamat, bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud, nggak mempan, Muharram. Coba, mumpung ini Muharram, belajar kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayo, mantap leh. Belajar kun fayakunnya Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, Sa'labah. Allah mampu menjadikan orang kaya raya jatuh miskin terhina, Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, Daud. Allah juga mampu menghinakan raja di raja, Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, nggak punya pacar, nggak pernah menikah, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama warganya Pak Lurah, tolong jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah ngomong, Pak Lurah inyong kayak Maryam. Maksudnya apa? Orang di bojo meteng. Lah, itu bukan kayak Maryam, tapi diuntal codot. Codotnya siapa? Kie. Codotnya Saripin. Saripin batin, mau gara-gara 500.000 digarapi terus bajingan. Apa? Ye, calon bojone Saripin tambahi maning. Kita belajar kun fayakunnya Allah, nak. Coba. Memang tidak mudah. Ya. Untuk mencapai kesuksesan tidak mudah, harus melewati harangan rintangan. Saya selalu bilang,
Hidup ini tidak mudah. Sama halnya hidup ini tidak sederhana. Rumit. Namanya hidup itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Innalladzina qalu rabbunallah, yaitu orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, melakukan segala sesuatu niatnya hanya untuk Allah, lillah, maka santai, lelah menjadi lillah. Insya Allah pasti betah, dapat opah. Kalau ngomong nggak lillah Pak, kalau ngomong soal cukup apa enggak, saya mohon maaf, saya nggak mau belusuan kemana-mana. Saya dikontrak 6 BUMN untuk kajian kebangsaan 1 bulan 6 titik. Kalau hanya untuk hidup anak saya, santri saya cukup. Tapi kenapa Gus Miftah harus belusuan ke Sumatera Utara, ke Kalimantan, ke Ketapang, ke Kampung Dayak, ke kampungnya orang Batak, besok harus berangkat ke Palembang, belusuan naik perahu otok-otok, dan lain sebagainya. Karena ingat, hidup itu tidak hanya sekedar hidup, tapi urip kuwi kudu urup. Hidup harus menghidupkan. Kalau saya hanya pengen sekedar hidup Pak Lurah, ngapain saya ke sini? Saya cukup ngaji sama pejabat, sama artis, sama pengusaha, sama BUMN, cukup di Jakarta tengok-tengok. Saya cukup syuting TV, tapi itu bukan tipe saya. Saya lebih bangga ketemu ibu-ibu pengajian di depan saya. Ning ngarepe ki tungkae slonjor ki. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Ya Allah. Keprimen ya. Saya lebih bangga pengajian sama Anda duduk di lapangan tanpa atap, tanpa tikar. Ya Allah, dengan santai. Insya Allah pulang pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, innalladzina qalu rabbunallah, segala sesuatunya yang diniatkan hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua apa? Summastaqamu, orang-orang yang istiqomah. Nah, istiqomahlah dalam kebaikan. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa Gus istiqomah kok berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Jangan sampai kamu buang-buang waktu di masa mudamu sehingga kamu menyesal di masa tuamu. Ingat, penyesalan itu pasti di belakang, karena kalau di depan namanya pendaftaran. Hidup saya banyak masalah Gus. Iya, yang namanya hidup pasti diselimuti masalah. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Mbak Sari pengen makan onde-onde, saya sarankan yang paling enak onde-onde yang wijennya ganjil. Dihitung disit Mbak. Jelimet. Ya iyalah. Kesuwen. Ayo, saya kurang motivasi apa kepada Anda? Falikuli syai'in maziyah. Tugas kamu sekarang adalah menggali potensimu apa. Nggak mungkin orang hidup tanpa kelebihan sama sekali, Nduk. Nggak mungkin. Saya punya kawan, nggak punya mata, dua-duanya buta. Tapi dia bisa eksis, bisa hidup dengan usahanya. Malah orangnya lucu, malah nggak inyong. Gus, inyong njaluk duit, tak wenehi 100. Gitu ku apa kiye? Gitu ku paketan. Dan untuk apa? Nonton YouTube. Orang buta nonton YouTube keprimen. Tapi dia bangga untuk mendengarkan YouTube-nya Gus Miftah. Malah saya digarapi, Gus Miftah kelon karo inyong. Wah, suwe inyong. Orang buta kayak inyong, dia bilang, kelone 2 jam 10 menit. Loh, kok suwe temen? Iya, 2 jam goleti dalane, 10 menit maine. Ini orang buta Pak, tapi hidupnya asik. Dia tidak bisa melihat siapa-siapa, tetapi dunia ini terasa luas. Kenapa? Karena kadang-kadang matanya bisa melihat, hatinya sempit. Ini kawan saya matanya tidak bisa melihat, tapi hatinya luas. Maka saya bilang, banyak orang yang matanya melek, tapi hatinya tidak bisa melihat.
Tapi juga ada orang yang matanya melek tapi hatinya melihat. Orang yang matanya buta hatinya terang di Indonesia hanya ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Lah ini orangnya. Oke, kunyuk ya, sorry ya. Pokoknya malam hari ini saya bergembira walaupun saya itu capek banget Pak Lurah. Saya udah berangkat dari hari Sabtu sampai hari ini belum pulang. Kemarin Masya Allah di Medan itu Pak, perjalanan 11 jam. Akhirnya harus nyewa helikopter. Kembali lagi terus tiap hari. Setiap bulan saya harus mendatangi 120 lokasi. Kenapa saya nggak berhenti? Satu hal yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik saya. Nak, wa malladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong rekoso wae urung mesti mulya. Pertanyaannya, rekoso kamu apa? Coba ibu-ibu diniati tirakat, pengajian duduk tanpa tikar di depan kiai. Kayak gitu. Diniati tirakat. Iki tirakat apa pamer tungkak? Apa? Semutan. Sing semutan apa nih? Tungkae, bokonge, apa ngisore? Orang-orang yang meniatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang kepada mereka. Insya Allah desa Kemantran malam hari ini didatangi oleh para malaikatnya Allah. Yang datang di sana malaikat pembagi rizki, amin. Yang datang di sini malaikat pembagi rahmat, amin. Yang datang di sini malaikat membawa jodoh, aman. Yang datang ke sini Israel. Masa Mbak Sari penjawab kayak gini, inyong durung pengen mati, inyong pengen rabi maning. Wis 80 tahun pengen rabi maning, ya Allah. Itulah bedanya cowok sama cewek yuk. Cewek itu usia 20 tahun, itu cari suami yang tampan. Usia 25 tahun, cari suami yang mapan. Usia 30 tahun, cari suami yang mateng. Usia 40 tahun, cari suami yang tenang. Beda kalau laki-laki. Usia 25 tahun, pengen cari istri yang cantik. 30 tahun, tetap cantik. 40 tahun, tetap cantik. 80 tahun, tetap nyari yang cantik. Jadi kesimpulannya laki-laki itu lebih istiqomah dibandingkan perempuan. Kayak Mbak Saripin 80 tahun, pengennya yang cantik. Kayak Pak Laura Ajis 45 tahun, berapa umurnya? 45 tahun, pengennya yang cantik. Istiqomah laki-laki itu. Iya. Hah? Iya, bener kan? Istiqomah. Laki-laki dilawan. Tapi alhamdulillah, saya tidak pernah tergoda. Karena saya tipe suami setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Karena kalau ketahuan istri saya, bahaya. Loh Bu, suami takut istri matane. Saya tidak takut, hanya menghargai. Istrinya inyong gelem dimadu. Abah, saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya, asalkan Abah mau diracun, mate. Kalau Pak Lurah pengen tahu madu itu asli atau palsu, tanya saya Pak Lurah. Saya ahlinya madu. Madu taruh di atas di atas meja, dirubung semut, palsu. Berarti mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocok-kocok goyang, palsu. Berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli.
Ora percaya jajalan, bengep matane. Bagaimanapun perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki yo. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Wong wadon dilawan. Wong wadon ini penyakitnya siji. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya jilbabnya merah. Wadon dilawan. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Mbak Saripin? Maka Mbak Saripin sebelum nikah harus cari uang dulu. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Mbak Saripin betul. Makanya Mbak Saripin kalau mau nikah lagi ingat, cewek itu paling tidak suka dengan 3 tipe cowok. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Main 500.000. Modal itu Gus. Apa Mbak? Modal. Modal apa? Ya modal kowe nggo nikah, jos. 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 Besok kalau menikah lagi bilang sama Inyong ya, ngotak kado ya, kondom ya. Insyaallah. Ini loh Pak Lurah, membahagiakan warga itu gampang kok Pak Lurah. Lah wargane wis seneng, karo lurahe seneng, gampang bayar pajak ya. Santai mawon. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan datang kepada kita. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu. Malaikat membawa pesannya Allah dengan mengatakan kepada orang kemantran, hai orang-orang kemantran, Allah takhafu, jangan takut dengan kondisi apapun. Kenapa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Makanya kalau berdoa jangan begini, ya Allah saya punya masalah besar, salah. Tapi dibalik, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Kenapa? Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Ayo, santai saja. Lebih besar Tuhanmu dibandingkan masalahmu. Kalau hari ini kamu punya masalah, ingat kata Gus Miftah, tidak ada gembok dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Betul? Jadi sebelum masalah itu dibuat, jauh hari Allah sudah pernah memberikan solusinya. Pertanyaannya adalah, kenapa guru itu kalau ujian memberikan soal? Karena guru punya kunci jawaban. Betul? Allah takhafu wa la tahzanu. Di akhir ayat ini Allah mengatakan apa? Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah memberikan kabar kepada kita melalui malaikat, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang Tegal atas surga yang telah Allah siapkan. Amin. Maka hari ini saya berdoa, mudah-mudahan kita bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Insyaallah besok di surga ketemu Mbah Saripin yang akan berangkat besok pagi. Ora ya. Insyaallah. Sudah jam 11:30. Saya harus ke Cirebon. Kita baca salawat hasbi robi 3 kali yang khusyuk untuk siapapun malam hari ini yang punya hajat. Pak Lurah saya hanya bisa mendoakan semoga yang hadir ini akan datang muncul orang-orang besar. Amin. Jangan pulang sebelum baca salawat. Jangan pulang sebelum berdoa. Saya mau berdoa sama Allah mumpung malam Jumat, mumpung saya baru pulang haji. Saya doakan orang-orang sini segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita doakan mudah-mudahan pembangunan masjid juga lancar. Amin.
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Allah ya Maha Pengasih yang Maha Penyayang Sujud syukur kami ya Allah Terima kasih kami ya Allah Kepadamu ya tak terhingga ya Allah Atas semua karunia Atas semua anugerah Rizki nikmatmu yang kau berikan kepada kami ya Allah Wabil khusus untuk negara yang kami cintai ya Allah Nikmat kemerdekaan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah Untuk itu ya Allah malam hari ini kami memohon ampunanmu ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus Yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai ya Allah Bukan jalannya orang-orang yang sesat Yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah Ya Allah ya Rabb jadikanlah kami bangsa yang akur Jadikanlah kami bangsa yang rukun Sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang terus engkau ridhoi Engkau berikan rahman dan rahimmu Engkau berikan kasih sayangmu Sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang besar Yang baldatun toyibatun warabun khafur Ya Allah ya Rabb siapapun yang datang dalam keadaan sakit engkau angkat penyakitnya ya Allah Siapapun yang datang dalam keadaan bersedih engkau bahagiakan ya Allah Siapapun yang datang dengan segala hajat dan doanya engkau kabulkan hajat dan doanya ya Allah Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan Pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah Keturunan yang soleh-solehah Dan kehidupan yang istiqomah Berikan pula kebaikan kepada kami kelak di akhirat Jauhkanlah kami dari siksa kubur Jauhkanlah kami dari siksa neraka Jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar Dan jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah Biqauli La ilaha illallah La ilaha illallah bersama-sama La La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Waqtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita membaca Al-Fatihah sekali pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Lurah matur nuwun, Kemantran matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa niki rebana Ibnu saking kesesi. Anje kula sawer. Nggo tuku es. Alhamdulillah luar biasa niki mandan kemelicir keringat hari ini mandan gemobios nggih Bu nggih nikmat nggih Bu nggih sing sami kepanasan dinten menika insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma amin Allahumma. Niki kira-kira ngajine sampai jam pinten niki Bu? Jam 1 sore. Masya Allah. Zuhur kene jam piro? Setengah kali. Kebiasaan wong kene. Zuhur ke ngasaran ngasar ke maghriben. Saking mriki mangke kula pindah teng desa apa kono ke apa ya? Ke Kuasen. Alhamdulillah saking Kuasen pindah melih mangke dalu kula wonten ing Purworejo Klampok Banjarnegara. Dados niki dipun bagi-bagi wektale. Dados nek ngajine teng mriki sampai jam 1 lho mongko aku ning Kuasen jam piro? Lah niku kudu adil Bu. Muga-muga sampai pun acara mboten-mboten alan satunggalipun menapa tansah boten manfaat maslahah ugi barokah Allahumma. Amin Allahumma. Yang namanya kepala rumah tangga harus mencari rezeki ingkang halal, ingkang thayyib. Karena tegene hadis dipun jelasaken sapa wonge kok maringi barang haram karo keluarga, maka daging yang tumbuh dari rezeki barang ingkang haram nerakalah yang akan membakar karo daging badan kuwi mau. Nauzubillahi min. Mula nek wong kok rezekine tansah golek sing halal, jangankan malaikat, tonggo tepale, lajeng lingkungan ana tumbuhan hewan ki padha ndongak-ndongakno karo keluarga sing padha golek rezeki ingkang halal. Bukti nyata nek keluargane padha aling ibadah ngingu ayam sing dingu ya monine apik kaya ayame Pak Lintang. Angger esuk kluruk monine apik. Pak 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 pak. Ayo padha salat. Mumpuni ana loro. Pak 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 pak. As-salatu khairum minan naum. Mergo ayame sing duwe niku adalah wong ahli ibadah, salat ora ketinggalan, bocahe didokon ngaji, akhirnya ayam sing dingu mawon nek wayah subuh durung adzan masjid wis nggugahi wong padha tangi kon padha ibadah. Niku ayame wong sing ahli ibadah. Beda karo ayame wong ora pernah salat. Salat babar plotas pengajian radoyan ngomongnya Allah watake Allah sifate Allah senenge patu pamer pelit bedidil kucring jelantir resis kaya pilku Danil. Ngingu ayam sing dingu yo monine ora apik, ngajak boros. Tangine kawanan. Sabane nang arep lawang. Monine ora apik. Pak 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 pak. Tuku rokok. Nang arep lawang malih crit. Pak 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 pak. Tuku rokok. Mangke angger digusah ke ayame mlayu-mlayu nguber-nguber dere, angger derene kono balik malih ning arep lawang crit. Pak 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 pak. Tuku rokok.
Akhirnya sing kakung tangi turun golek diudut ora ketemu-temu. Sidane pitike didol nggo tuku rokok. Ngajak boros. Selain apa keluargane ora padha ahli ibadah. Beda karo keluargane Pak Lintang ahli ibadah. Salat imam waktu ra ketinggalan, kelakuan akhlake sae, amal liyae nggo sae, seneng gawe amal soleh. Sampai ngingu manuk sing dinggo ya monene apik, ngajak bener. Ora mung manuke Pak Lintang, manuke bapak-bapak mriki. Manuk sing ana matane. Sing kula maksud ki manuk dara. Mriki wonten manuk dara mboten? Diwastani manuk napa mriki? Oh sami nggih, manuk darane bapake. Mergo keluargane ahli ibadah, manuk dara sing dingumunine apik. Isine malah zikir, isuk-isuk manuk darane ni tawud, sur petuduk, aja salah paham. Maksudnya petuduk karena keluargane rajin ibadah, rezekine metuduk, rezekine barokah, gitu maksudnya aku. Dikira petarak petuduk nopo sih? Keluarga sing aling ibadah ngingu manuke pun munine zikir. Beda karo keluarga sing orang ibadah. Sing tingu manuke dara, angger diberno senenge menclokan. Munin ora apik ngajake boros isuk-isuk ngono menin teken-tek nempur. Mergo napa sing duwe manuk nembe dahar. Ning nembe dahar rasane ngelih malih ora ana cukupe. Akhire nggone golek rezeki ngangsa, ngertos ngangsa napa mboten? Sampe mriki napa? Oh iya. Kelalen aku kelalen. Sebelah kan jeneng niki melune Pemalang apa Pekalongan? Oh iya, Pekalongan nek ngomong belakangnya kan pakai O nggih. Cara Cilacap ngangsa, cara mriki cara Cilacap gula, cara mriki oh. Cara Cilacap randa, cara mriki oh. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara mriki kentong. Kentange wong kesesi atos-atos. Sallu ala Nabi Muhammad. Mergo keluargane orang ibadah. Nggone golek rezeki niku yo diparingi kata yo rasane kurang mawon. Mboten berkahi karo keluarga. Nggo nyekolahne anak-anake di sekolahne nakal-nakal. Ora gelem ngaji, diomongi senenge bantah. Soalnya napa rezeki sing digolek teng bapake niku ketetepan barang haram. Nauzubillahi min. Padahal lengo ya lengo, banyu ya banyu. Lengo kan? Dudu lenga kan? Nah, aku pinter aku saiki. Lengo ya lengo, banyu ya banyu. Banyu kali lengo sipate padha cair. Ning sinoso lengo kali banyu padha cair, lengo kali toyo apa toya? Toyo. Banyu kali lengo niku padha sifatnya cair, tapi lengo kali banyu iso kembul ning ora mungkin campur. Mesti kalis. Laras Bu? Padha kali anak kita. Kalau dari rumah sudah didasari rezeki ingkang halalan thayyiban, rezeki ingkang dipun ridhoni Allah, ugi rezeki ingkang bersih, maka sesuk anak gede mbok merantau ning sangkan parang golet ngilmu, golet rezeki, golet maisha, lagi merantau ning kono kok kembulan karo tukang mabok, ya ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok. Saleh napa dasare pun dados banyu. Mbok kembulane niku kali lengo pertalit, lengo dekslet, lengo solar, lengo Jawa, lengo jelantah bekas nggo goreng gesek paribasane. Gesek ngertos gesek mboten? Cuwi. Cara mriki pindang. Padha. Sami Mbah. Nggih Mbah Nyai ya Allah. Mas sepuh niki
Gigine wajane kantun oh sampun telas ya. Ana iki mumpune wong angger wis tuwa. Rasane ra karu-karuan. Ngaji sedelo rasane bengkek. Bokonge panas, kempole kenceng, dengkule manteng ya Allah. Angger wis rasane ngene iki malah mau mangkat ngaji. Malah mangkate keri dhewe, mula aku ora kebagian manggon sing ning kono. Aku ndusel-ndusel sol-solan jadi alhamdulillah malah weruh mumpune. Malah ning arep dhewe arepan mau mangkat rada keri karo kanca-kancane. Soale aku nggone mangkat ngaji keri nganggo kathok angel nemen dinggo ya Allah. Jebule bisa nekat kathok angel dinggo lewang anu bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae. Oh. Mbak Putri putra sedaya pinten Mbak Putri? Kata pinten niku? 7 alhamdulillah aku anake 7 mumpune. Jane kepingin tambah maning tapi sing lanang ora gelem mumpun. Masya Allah, sing kagungan putra, sing sampai kagungan wayah, mudah-mudahan bocah-bocah sing urut ayun, sing sakit nyelamataken tiang sapudunya akhirate. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bu, mados rezeki kudu sing halal. Karena apa sing dipangan karo keluarga, niku dados energi. Energi niku sumbernya teng pundi? Teng jantung. Jantung tugasnya napa? Jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Maka nek sing dipangan niku halalan thayyiban, halal kuwi sing diridhoni Allah, thayyib niku sing sae nggo keluarga. Maka apa yang dipompa teng jantung diedaraken ke seluruh tubuh niku sel darah yang apik. Mergo darahe sae berarti rueh pun sae. Karena ruhnya baik, maka setiap aktivitas pun ya tumindake sing apik karena ruweh pun sae. Ngomongnya ya ngomong apik, tutuke nggo matur ya matur sae. Sak keluargine, sak bojo, sak putra-putrine senenge tumindak teng daran sing diridhoni Allah karena ruweh sae, karena apa yang dihasilkan oleh suami rezeki maisah ingkang halalan ingkang thayyiban. Tapi nek seorang kepala rumah tangga mencari rezeki kok sampai ketetepan barang haram, maka apa yang dikonsumsi oleh keluarga berarti dados darah yang kotor. Mergo darah kotor, ruweh pun melu kotor. Akhirnya pikirane nggo mikir sering mikir kotor, talingane nggo ngrungokno senenge ngrungokno barang kotor, tutuke nggo matur senenge yo matur barang kotor. Setiap langkah pun tumindake barang kotor. Ning terkadang teng masyarakat do salah paham. Bocah nakal pasti akhir-akhirnya dilebokke karo pondok pesantren. Tukang mabuk sampai maaf hamil di luar nikah, mesti pondok pesantren ki nggo buangan. Sakjane niki pengecehan karo pesantren niki. Aku sebagai santri jane ra trimo aku. Selain apa terkadang mboten namung terkadang rata-rata teng masyarakat. Mergo teng sekolah negeri ki bocah nek nun sewune hamil di luar nikah wis ora ketampa. Biasanya dibuang tenggene pesantren. Bocah nakal tukang mabuk, cah nyolongan preman sampai mabajingan tengik. Wis bajingan ketambahan tengik. Sak nyelawase nggone dadi bajingan dilebokke ning pesantren. Terus pundi? Oh Jawa, alhamdulillah Jawa sejane wah. Niki dipun paringi nikmat wau pancen diawali kalih ayatipun Gusti Allah, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Ternyata langit pitu sak isine makhluk sak ngalam dunya ki melu tasbih karo Gusti Allah. Hari ini diparingi panas, ya sekalian diparingi udan. Berarti kan niki tasbih zikire alam karo Gusti Allah, betul Bu? Angge ingkang asta payung, payungnya digarake. Sing mboten beto payung monggo badhe matus lokasi sakeco kula badhe mempersilahkan teng mriki boleh. Nggih Pak Lintang, ngapunten Pak PC, Pak Kiai, amargi panci situasine radi darurat. Wis direwangi karo maca selawat sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi la salatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi la salatan daimatan bidawami mulki lahi. no elinga iki zamane wis tuwa tuntunan agama dianggep kuno lakonono ajarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngina elinga iki zamane wis tuwa tuntunan agama dianggep kuno lakonono ajarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja wali songo wicaksana maca Quran lan shalawat kulinakno zikir tahlil kirim donga lakonono ziarah kubur aja nganti ditinggalno sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mingga makin iki jam 11 kurang seperempat, mudune jam 1 sore. Masya Allah, saya tidak bisa membayangkan Pak Lintang amplopnya dawane kaya ngapa. Boten sing dimaksud sing dawa amal pahalane. Amin Allahumma. Turunnya hujan, mudah-mudahan pertanda turunnya malaikat hari ini. Ya karena diparingi panas, diparingi udan. Malaikat turun wonten ing bumi nyatet amaliyahipun panjenengan. Mergo amalan soleh panjenengan ikhlas rawuh wonten mriki para sapamrih. Muga-muga kita sareng persis kados niki dikumpulaken tenggene swarganipun Gusti Allah sareng kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang di seberang jalan sana, halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasih. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Ngapunten nggih jenengan mboten saged mriksani raine kula. Ngeraik-ngeraik nanyong iki kudu ngeraik-ngeraikna sampean. Raine kula mboten ketinggalan saking mriku. Dados sing penting suarane cetha nggih. Cetha napa mboten saking mriku? Cetha, matur suwun Mas Son. Kalau lagi bicara tolong ehonya dihilangkan saja. Jangan ada eho di antara kita. Kecuali nek lagi maca sholawat, ane kita sonten iki eho kali efeknya dihilangkan mawon Mas.
supaya mature kula langkung cetha karena kula nek ngangge echo niku malah mboten saged mireng suarane kula. Dados sampun ageng echo ngagem efek karena suarane kula niki dasare pun ngebas. Nek ngangge echo malah mboten jelas. Nah, kecuali nek mangke lagi maca selawat. Matur nuwun Mas Son, mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris. Rezekine sing murah berkah barokah. Ya Allah Mbak Putri. Urung didongani kok melaku kupen Bali. Sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doaku kupen Bali maka bapake bojo meneh. Boten non sewu kana Mbak Putri saweg gadah hajat biasa wong anggere sepuki beser mau mangkat wis pipis nembe ngaji krasa kepingin pipis meleh ora apa-apa soalnya pancen wong angger istu wa manu amir hununakisu fil khalqi barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Mudah-mudahan kita diparingi sehat panjang umur sing manfaat, umur sing barokah. Allahumma amin Allahumma. Kembali malih dados ketika sang istri lagi hamil sang suami kudu kathah riyadhah kali Gusti Allah. Kok mboten namung wong wedok sing riyadhah karena hamilnya wong wadon rekasane tiang istri hamil ikut tirakat karo Gusti Allah maka kudu direwangi kali seorang suami. Pak Lintang rungokno nggih Pak Lintang niki ngagem sarung ngagem jas niki persis koyo pengantin sunat malah niki. Alhamdulillah dados putrane kali sunate ping kali. Moga-moga berkah kabeh Allahumma. Yang ketika seorang istri hamil bareng pun pitung sasi sekawan sasine dikeba matang sasi bareng pitung sasi yo dipitung sasi mulane sing sekawan sasi diwastani nggen kula ngapati utawi ngupati mriki wonten adat ngaten mboten sami nggih ngapati ngupati niku karena penting ketika bayi jabang bayi wonten kandutan pikantuk kawan sasi utawi 3 wulan sekitar lewih 2 minggu ternyata Gusti Allah menika sampun menyempurnakan anggota badane si jabang bayi teng kandutan dados tangane pun ketara lajeng mriksani niki nggih pancen dereng patosa jelas ning sampun kagungan netra kanthi sempurna lajeng anggota wajah kanthi ketinggalan jelas lajeng sukune nggih pun ketinggal jelas mula kenapa teng kawan sasi menika penting karena kawan sasi jabang bayi teng kandutan wonten ing gene Loh Mahfud menika dipun tulislah takdir si calon jabang bayi ditulis takdir dawa cendeke umur ditulis takdir rezekine ditulis takdir derajat pangkate lan dipun tulis takdir jodone wonten ing kawan sasi wonten kandutan jabang bayi mula pentingnya ngupati ngapati dikatah-katah maca sholawat zikir karo Gusti Allah rak ketinggalan maca Quran supaya ketika dicatat jabang bayi wonten ing gene Loh Mahfud adalah jodoh takdir ingkang sae ya umur ingkang barokah amin Allahumma. Bu Ibu tenggen kula baik niku selamatan ngapati utawi mitung sasi niku kathah ndamel daharan kayata pertama ana kupat karo lepet. Kupat lepet niku adalah sekul ingkang dibungkus kali janur sesugih-sugih Bu Dewi ora pareng kupate dibungkus karo plastik dibungkus styrofoam nggih mboten pareng pokoke jenenge kupat arane lepet kudu dibungkus ngagem janur berkahi saking jannah lan nur muga-muga jabang bayi sing dikadut menika leres-leres ahli ning swarga Allahumma. Ana malih daharan didamel ya ana rujak leres nggih sekawan sasi napa pas pitung sasi ndek merujak niku pitung sasi nggih tapi nek tanggen kula ya kawan sasi niku temriki wonten sing sekawan sasi pas damel rujak tanggen kula pokoke ya sekawan sasi pitung sasi rujak ya didamel kenapa kok harus daharan rujak sing didamel soale rujak niku kan warni-warni rasane ana asin ana legi ana kecut ana sepet sampai getir-getir pedes ya getir-getir anyep ya Bu getir-getir pedes gara-gara sampean ra usah melu ikut campur melu bayari ora
Shallu ala Nabi Muhammad. Getir-getir anyep yono rasa pedes. Ternyata niku rujak didamel ketika ngapati utawi pitung sasi niku dalam rangka supaya jabang bayi teng kandutan ngerti ngesuk lahir ngalam dunya rasane kaya rujak. Ngalam dunya rasane kaya rujak. Dadi jabang bayi ben ora kaget iyan dunya ana sing rasane kecut, ana sing rasane sepet, ana sing rasane pahit, ana rasane getir sampai pedes mawon kena aja kaget. Ngalam dunya niku ujiane werna-werna. Mula sampai ana rujak digawe daharan urap alias kluban cara wong Cilacap. Leres nggih Mbah nggih? Wonten klubane mboten mriki ngapati? Mboten wonten. Wonten sing wonten, wonten sing mboten. Nyong nganggo sing ana bae lah. Sing ora ana ya ora apa-apa. Karena wekdal kula ngaji wonten ing tanah Kesesi ternyata kathah yang namanya jamaah Nahdlatul Ulama nggih kathah. Rifaiyah nggih wonten nggih. Rifaiyah nggih wonten, Muhammadiyah nggih wonten. Tapi Masya Allah hari ini Nahdlatul Ulama ngerangkul sekabehane masyarakat wonten ing Kesesi. Tepuk tangan dulu dong buat GP Ansornya luar biasa. Sing keprok entuk duit 17 juta. Gue mangkat umroh. Plus muga-muga iso ziarah Mekah Madinah. Sesuk dadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Bu, tenggen kula Cilacap nek ngapati karo mitung sasi niku ana klubane. Kluban cara mriki napa? Sami nggih, ya kluban utawi urap lah ngaten. Kok kayak napa tiang hamil matang sasi pitung sasi kudono klubane? Ternyata kluban niku cara jaman biyen daharane wong orang duwe. Sale wong orang duwe dina-dina mangane urep, mangane kluban. Tapi ternyata kluban urep niku maknane panganan sederhana tapi disenengi wong akeh. Leres mboten? Malah justru wong sugih nek mangan tenggene rumah makan restoran malah niku sing dipilih niku urep. Akhirnya kula belajar saking pengalaman kula niku Bu gadah sederek kenalan tenggene Washington DC Amerika Serikat. Apa ora sangar aku kenalane ki wong bule. Dheweke ngertos kula niku saking YouTube sering mriksani lajeng dipadosilah alamat saking Facebook. Ya saking Facebook mendalam malih takon-takon karo wargane Cilacap. Akhirnya njur kala wingi sekitar 2019 piyambake kondur wonten ing gene Indonesia mencari saya sak keluargi. Piyambake rawuh teng gene Indonesia juga nggawa sak keluargi mergo kabeh bojone dalem. Oh, sampun adzan zuhur. Pun midanget tanpa dereng niki. Nek ana sing krungu cetha paringi pirsa kula. Oh sampun zuhur. Anje adzan zuhur men sakedap dipun hikmati kanthi sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad.